Sahabat tani, di depan saya ini ada dua pupuk urea, yang ini yang subsidi dan yang ini adalah yang non subsidi. Banyak yang bertanya, apakah benar pupuk urea yang subsidi yang warnanya kemerahan ini tuh tidak sebaik pupuk yang non subsidi? Maka kita akan buktikan bagaimana hasilnya dengan sebuah pengujian. Bersama saya Rizal Ansar, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita intro dulu. BEM! Dan boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke sahabat tani, ini pupuk urea yang subsidi. Dari segi visualnya, urea subsidi ini ya sahabat tani warnanya kemerahan. Sedangkan yang ini adalah yang non subsidi. Dan secara visualnya warnanya itu putih. Dari segi harga, keduanya ini pasti berbeda ya sahabat tani, di mana urea yang subsidi ini tuh secara HET atau harga eceran tertingginya per tahun 2021 yaitu Rp2.250 per kilonya. Sementara yang non subsidi ini saya beli harganya Rp10.000. Dari segi harga aja udah beda banget ya sahabat tani, jauh lebih murah yang subsidi yang ini. Nah, untuk mendapatkan urea yang subsidi ini, maka ada loh syarat khusus yang perlu dipenuhi petani. Dan apa aja sih syaratnya buat ngedapetinnya? Maka kita akan bahas ya sahabat tani setelah kita uji dulu apakah betul dari segi kualitasnya yang subsidi ini itu nggak sama dengan yang non subsidi yang ini ya sahabat tani. Dan mari kita mulai pengujiannya. Set! Sekarang kita akan mengujinya menggunakan satuan EC atau Electrical Conductivity. Kemudian menggunakan satuan ppm atau part per million dan satuan pH cairan atau potential of hydrogen cairan. Dan media pelarut yang bakal kita gunain yaitu air hujan murni. Karena air hujan murni memiliki tingkat ppm yang sangat-sangat rendah. Pertama-tama, kita akan buktikan dulu, bener nggak sih air hujan itu memiliki tingkat ppm dan juga EC yang rendah. Nah, mari kita ukur nilai EC-nya. Ternyata nilai EC-nya atau angka EC-nya adalah 3. Kemudian sekarang kita ukur ppm-nya. Ternyata ppm-nya cuma 2. Artinya air hujan ini bisa dibilang airnya tuh mendekati murni gitu ya sahabat tani. Dan selanjutnya kita ukur berapa sih pH dari air ini. Ternyata pH-nya itu 6,5. Dan sebagai informasi, air hujan yang saya ambil ini tuh bukan air hujan yang pertama. Maksudnya yang saya ambil ini tuh hujan yang sudah berdurasi lebih dari 30 menit. Nah, baru saya taruhkan ember ya sahabat tani buat penampungan airnya. Karena kalau 30 menit pertama hujan biasanya masih mengandung zat asam dan zat-zat lainnya ya sahabat tani. Nah, dosis yang akan kita uji dalam percobaan ini yaitu 5 gram urea yang bakal kita larutin dalam 100 gram air. Sekarang, mari kita timbang dulu ya sahabat tani. Ini urea subsidi kita timbang sebanyak 5 gram. Kemudian urea non subsidi juga 5 gram. Sekarang, mari kita masukin air sebanyak 100 gram pada masing-masing gelas. Pertama, kita masukin pada gelas yang berisi yang non subsidi. Nah, 100 gram ya sahabat tani. Dan selanjutnya kita masukin ke urea subsidi, itu juga 100 gram. Sekarang mari kita aduk keduanya sampai benar-benar larut. Nah, bisa dilihat ya sahabat tani, dari segi kelarutannya, ternyata keduanya tuh larut di dalam air. Artinya dari segi kelarutannya, keduanya tuh kualitasnya sama.
bisa larut dalam air. Sekarang mari kita ukur nilai ppm-nya yang subsidi. Ternyata hasilnya 11 ya sahabat tani. Selanjutnya mari kita ukur nilai EC-nya. Ternyata hasilnya 24. Dan selanjutnya kita ukur nilai pH-nya. Nah, dari yang semula pH air hujan itu 6,5, ternyata setelah kita campurkan dengan urea subsidi, pH larutannya jadi 8,5. Artinya ada kenaikan 2 tingkatan pH ya sahabat tani. Selanjutnya yang non subsidi. Mari kita ukur nilai ppm-nya. Nah, ternyata nilai ppm-nya itu 10 ya sahabat tani. Kemudian, mari kita ukur nilai EC-nya. Ternyata nilai EC-nya 21 ya sahabat tani. Dan yang terakhir yaitu pH-nya. Ternyata pH larutannya itu 7,42. Artinya ada kenaikan hampir 1 tingkatan pH dari pH air hujan yang semula. Nah, ini hasil akhirnya ya sahabat tani. Dari pengukuran ppm yang subsidi ternyata 11 dan non subsidi itu 10. Dari nilai EC-nya yang subsidi itu 24 dan non subsidi itu 21. Dan dari pengukuran pH-nya yang subsidi 8,5 sedangkan yang non subsidi 7,42. Sekarang kita masuk pada sesi pembahasan ya sahabat tani. Dari tabel berikut ini, secara hasil pengujian nilai ppm dan EC yang subsidi ternyata lebih tinggi ya sahabat tani. Dan jika memang timbangannya itu tuh sama akurasinya, maka justru yang subsidi yang ini ya sahabat tani lebih unggul dibandingkan dengan yang non subsidi. Tetapi jika timbangan saya meleset 0, sekian lebih banyakkan urea yang subsidi yang ini ya sahabat tani, karena memang timbangan yang kita pakai itu timbangannya gram-graman ya sahabat tani, bukan timbangan buat emas yang gram koma-koma gitu ya sahabat tani. Maka bisa aja hasilnya itu sebenarnya itu sama ya sahabat tani. Dan jika memang begitu, maka dari kualitas kandungannya sebenarnya keduanya itu tidak berbeda antara yang subsidi dengan yang non subsidi. Tetapi yang saya sendiri masih sampai heran ya sahabat tani, yaitu selisih pH larutan yang berbeda, di mana pH larutan yang subsidi itu 8,5 dan yang non subsidi itu 7,42. Nah, menurut referensinya, jika pH larutan di atas 7 bahkan sampai 8 dan di atasnya lagi ya sahabat tani, dan Anda campurin dengan pestisida macam kayak insektisida atau fungisida, maka resikonya adalah insektisida atau fungisida tersebut akan cepat mengalami yang namanya hidrolisis, sehingga daya kendalinya bakalan jadi cepat sekali melemahnya, dan pada akhirnya insektisida maupun fungisida tersebut gak lagi bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi jika seperti ini, maka urea apalagi yang subsidi itu kalau mau Anda aplikasikan melalui semprot daun, maka tidak direkomendasikan dicampurkan dengan pestisida, baik itu insektisida atau juga fungisida. Oke, selanjutnya mungkin Anda bertanya, bagaimana cara saya bisa mendapatkan pupuk subsidi seperti urea yang ini? Maka pertama, Anda tuh harus tergabung dalam kelompok tani dan berstatus aktif ya sahabat tani. Kemudian Anda juga menyusun namanya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani atau RDKK secara online bersama Ketua Kelompok Tani dan juga PPLD desa Anda. Maka jika sudah ya sahabat tani dan Anda tuh terdaftar dalam RDKK tersebut, maka Anda tuh berhak mendapatkan pupuk urea subsidi yang seperti ini ya sahabat tani. Dan subsidi yang kayak gini ya sahabat tani nggak hanya diberikan bagi petani yang nanam tanaman pangan aja macam kayak tanaman padi, itu enggak ya sahabat tani, tetapi petani hortikultura,
perkebunan, dan yang lainnya itu juga ada ya sahabat tani. Maka silahkan koordinasikan dengan ketua kelompok tani dan juga PPL di tempat Anda buat mendapatkan hak Anda dalam memperoleh pupuk yang bersubsidi nih ya sahabat tani. Dan sebelum saya kelupaan, buat Anda yang bertanya berapa sih kebutuhan pupuk per hektar untuk tanaman misal kayak tanaman padi misalnya, maka jawaban saya itu pasti nggak sama ya sahabat tani. Semuanya udah ada rekomendasinya dan harusnya PPL setempat itu juga jauh lebih tahu tentang hal itu ya sahabat tani. Contohnya nih di desa saya, itu rekomendasinya buat 1 hektar lahan padi, maka yang tersubsidi yaitu urea sebanyak 100 kg dan Polska atau NPK itu sebanyak 350 kg. Dan pasti berbeda dengan di desa Anda. Artinya jika Anda bertanya berapa dosis rekomendasi pemupukan per hektarnya pada masing-masing tanaman, maka silakan tanyakan dengan petugas atau penyuluh pertanian lapangan di desa Anda, oke?